Gadis baik. Tak pernah kusangka ada sesuatu yang bisa menyakitiku lebih dari apa yang Bobby lakukan. Sampai akhirnya mamaku sendiri berkata bahwa ia tidak menginginkanku lagi. Saat ia berteriak, "Kamu bukan anak mama lagi." Bukan hanya suaranya yang pecah, melainkan seluruh duniaku ikut runtuh. Cara kata-kata itu menghantam dadaku, bahkan Bobby pun tidak pernah berhasil menghancurkan sedalam itu. Rasanya seperti seseorang meraih masuk ke dalam dadaku dan mencabut bagian yang membuatku tetap bernafas. Aku tidak membalas teriakannya. Aku tidak melawan. Aku hanya jatuh berlutut di depan pintu kamarnya dan menangis sekencang yang kubisa. Aku tidak mencoba menahannya. Aku justru ingin ia mendengarnya. Aku butuh ia mengetahuinya. Aku memohon lewat pintu, lewat dinding, lewat rasa malu yang mencekik, memintanya menarik kembali kata-katanya. Aku memohon ampun, berkata aku tidak menginginkan semua ini, bahwa aku akan memperbaikinya, bahwa aku akan tinggal, bahwa aku akan membuat semuanya benar lagi. Aku hanya ingin ditolong. Aku sudah ingin itu sejak lama, tapi aku selalu takut terpecah antara apa yang seharusnya aku lakukan dan apa yang bisa membuatku bertahan. Tetap saja, ia tidak menjawab. Lalu akhirnya suaranya terdengar jauh dan bergetar. "Keluar dari rumahku. Tidak usah menunggu surat itu. Pergi saja." Kata-katanya terus bergema di kepalaku, mengosongkanku sampai aku tidak bisa berpikir jernih. Aku meraih satu-satunya nomor yang kumiliki. Tidak tahu harus kemana lagi, aku menelpon Bobby. Masih tersengal, aku memberitahunya apa yang terjadi. "Mama tahu." Aku terisak. "Mama tahu semuanya." Responnya bukan simpati atau kekhawatiran, melainkan kegembiraan. "Serius?" Tanyanya dengan nada senang, seperti baru memenangkan sesuatu. "Jadi, mau aku jemput?" Aku menjawab iya. Ia tidak peduli bahwa surat gereja belum siap dan bahwa semua ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. "Dia ngusir kamu. Dia bilang apa?" Aku terdiam, tapi ia terus bicara. "Tidak apa-apa kalau dia tidak mau kamu lagi. Artinya, kamu sepenuhnya milikku. Siapkan barang-barangmu, aku jemput sekarang. Tunggu aku di lobi." Lalu ia tertawa. Benar-benar tertawa. "Yay!" katanya, seolah ini perayaan, seolah aku adalah hadiah yang baru ia menangkan. Kegembiraannya membuatku muak, tapi aku terlalu mati rasa untuk berdebat. Aku hanya menuruti langkah demi langkah, masih bergetar, masih sulit bernafas, masih menangis sampai suaraku pecah. Sambil terus berpikir mungkin ini juga salahku. Aku berkemas seperti hantu, hampir tidak melihat apa yang kupilih. Hanya memasukkan barang-barang seadanya ke dalam tas, lalu menunggu di bawah. Seperti gadis yang menunggu hukuman dijatuhkan. Semua ini tidak seharusnya terjadi sekarang. Aku belum seharusnya pergi. Surat dari gereja belum keluar. Tapi mamaku tidak peduli. Ia tidak mau melihat wajahku, bahkan tidak ingin aku berada di bawah atap yang sama. Ia hanya ingin aku pergi. Aku menangis panjang jalan, di dalam mobil, di jalanan, melewati gerbang rumah orang tuanya. Itu bukan tangisan diam, itu tangisan yang kasar, keras, mentah. Tubuhku terus melipat ke dalam. Dadaku sesak, seolah paru-paruku diremas. Tapi aku tidak peduli lagi seperti apa rupaku. Aku sudah kehilangan segalanya. Orang tuanya membuka pintu. Mereka melihat mataku yang bengkak, tanganku yang gemetar, wajahku yang basah air mata. Tapi mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Aku langsung masuk ke kamar, jatuh di atas kasur, dan menangis lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku tidak bisa. Sebagai gantinya, aku membuka ponsel dan mulai mengirim pesan kepada mamaku berulang-ulang. Aku tidak peduli kalau ia tidak membalas. Aku hanya terus mengirim, seolah setiap pesan adalah benang yang kucoba ingin kembali ke hatinya. Aku bilang aku menyesal bahwa aku tidak ingin hidup seperti ini. Bahwa aku tidak bisa bernafas, mengetahui aku sudah menghancurkannya. "Tolong tarik kata-katamu, Ma. Aku tidak bisa hidup tanpa Mama." Mendengar ia berkata aku bukan anaknya lagi, menghancurkanku dengan cara yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku memohon, seperti anak kecil yang memohon agar hidupnya diselamatkan. Selama 3 hari, aku tidak berhenti. Pagi, siang, malam, aku terus mengetik, berharap, memohon, berdoa. Aku tidak tahu apakah ia membacanya,
tapi aku harus terus mencoba. Sampai akhirnya ia membalas. Ia bilang ia minta maaf, bahwa ia tidak bermaksud begitu, bahwa aku akan selalu menjadi anaknya. Dan saat itu juga aku bisa bernafas lagi. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk bertahan hidup. Bobby menyadari perubahanku, dan ia tidak suka. Saat aku hancur, diam, tanpa siapapun, ia tenang. Ia tersenyum, ia berkuasa. Tapi saat aku mulai punya sedikit saja koneksi kembali ke mamaku, ia mulai tegang, dingin. Dia bukan ibu yang baik, katanya suatu malam. Ibu yang benar tidak akan melakukan itu pada anaknya. Dia cuma mau kamu kalau kamu bisa cari uang lagi. Dia mau milikmu. Itu sebabnya dia pura-pura sayang lagi. Aku sudah bilang dari awal, kamu bukan anak mereka. Kamu sapi perah mereka. Sekarang, kamu tidak kerja buat mereka. Mereka selesai. Aku menatap dinding, membiarkan kata-katanya membusuk di kepalaku. Sebagian diriku tahu ia memutarbalikkan kebenaran lagi, tapi sebagian lainnya yang masih berdarah dan belum sembuh, tidak punya tenaga untuk melawan. Belum. Rumah itu kecil, sederhana, di kota kecil yang tenang, jauh dari tempatku dulu tinggal. Bukan hanya Bobby dan orang tuanya, ada juga kakak perempuannya, suaminya, anak mereka yang masih balita, dan satu asisten rumah tangga yang sudah tinggal di sana. 7 orang sudah cukup padat, dan kini aku menjadi yang ke-8. Meski penuh, rumah itu tidak seramai yang kubayangkan. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayah Bobby pendiam dan sederhana, tipe pria yang tidak banyak bicara dan tidak menuntut apa-apa. Kakaknya sibuk dengan keluarga kecilnya, sering terdengar bertengkar pelan dengan suaminya. Tapi mereka tidak pernah ikut campur urusanku dengan Bobby. Asisten rumah tangga itu lembut dan sopan. Sudah tua dan terlalu baik untuk rumah yang seperti ini. Kadang aku melihatnya mengusap punggungnya yang sakit sambil bergumam tentang gajinya yang terlambat dibayar. Hatiku hancur melihatnya. Masih bekerja di usia seperti itu. Seperti arwah kelelahan yang berkeliaran di rumah itu. Jujur, satu-satunya yang terasa aneh hanyalah ibu Bobby. Tubuhnya kecil dan menua. Tapi ada sesuatu yang terasa dibuat-buat. Seolah setiap gerakannya dipentaskan, bahkan saat tidak ada yang menonton. Cara ia bicara, cara ia bergerak, semua terasa seperti akting. Ia mengingatkanku pada ibu tiri Cinderella, hanya saja ini bukan rumah mewah. Ini rumah sempit di pinggiran kota, dan tidak ada pangeran yang akan datang menyelamatkanku. Hari-hari mulai kabur, melebur satu sama lain. Saat itulah rutinitas dimulai, dan bersamanya aturan-aturan. Aku tidak terbiasa tinggal dengan orang asing. Tidak terbiasa bangun pagi, dan langsung melihat wajah-wajah yang tak aku kenal. Dan aku jelas tidak terbiasa tersenyum saat aku ingin mati di dalam. Tetap saja aku berpegang pada satu harapan kecil bahwa sekarang mamaku sudah memaafkanku. Mungkin aku bisa menemuinya lagi walau sebentar. Jadi aku bertanya, pelan, hati-hati. Aku boleh ketemu mama? Ia tertawa. Serius? Berapa lama mereka menjauhkan kamu dari aku? Hah? Berapa bulan mereka sembunyikan kamu soal aku kriminal? Aku terdiam, aku tidak tahu harus bilang apa. Ia mendekat, suaranya rendah dan tajam. Sekarang giliran mereka. Air mataku jatuh. Tapi itu tidak adil. Kenapa aku yang terus dihukum? Ia mengangkat bahu. Mereka yang mulai. Lalu suaranya melunak seolah memberi ampunan. Suatu hari nanti, kalau kamu jadi anak baik, kalau kamu patuh, mungkin suatu hari kamu akan mendapatkannya. Jadi aku mencoba, aku ingin membuktikan bahwa aku anak baik. Aku ingin ia melihatnya, aku ingin semua orang di rumah itu melihatnya. Mungkin kalau aku melakukan semuanya dengan benar, ia akan mengizinkanku bertemu mamaku lagi. Mungkin kalau aku berguna, aku bisa mendapatkan kembali hak untuk melihat mamaku sendiri. Aku belajar membuat kopi untuk Bobby, lalu mengepel lantai dengan tangan, karena katanya hanya begitu caranya agar benar-benar bersih. Aku juga mencuci pakaiannya dengan tangan karena mesin cuci rusak. Nasibku memang begitu. Aku masih ingat, pada pertama kali kulakukannya, tanganku berdenyut-denyut berjam-jam sampai sakit ke tulang. Setiap gerakan terasa berat, tapi aku berkata pada diriku untuk terus bertahan, karena mungkin ini jalanku kembali. Mungkin kalau aku cukup baik sebagai istri, aku bisa melihat mamaku lagi.
Saat ibunya melihatku kesulitan, ia tersenyum dan berkata, "Nanti kamu terbiasa. Kamu harus belajar jadi istri yang baik. Lagi pula, pembantu kami sudah tua. Dia butuh istirahat." Aku ingat berpikir, maksudnya apa? Aku disuruh menggantikan asisten rumah tangga. Tapi memang benar, asisten rumah tangga itu sudah tua. Hampir setiap hari kulihat ia menunduk di meja setrika, tertidur di tengah pekerjaan karena terlalu lelah untuk tetap sadar. Ia jarang bicara, hanya berpindah dari satu tugas ke tugas lain, tubuhnya bergerak otomatis, seolah rumah ini juga sudah menguras jiwanya. Awalnya aku hanya mencuci pakaian Bobby dan punyaku, tapi kemudian ada yang menambah beberapa potong baju. "Tolong sekalian ya." Hari lain, ini juga kalau tidak keberatan. Sebelum kusadari, aku sudah mencuci pakaian orang tuanya juga. Untungnya, kakaknya masih punya sopan santun untuk mencuci baju keluarganya sendiri di tempat lain. Itu satu-satunya kebaikan kecil di rumah yang semakin hari semakin membebani bahuku. Asisten rumah tangga itu masih ada, tapi tugasnya makin sedikit. Sekarang ia hanya menyetrika, sisanya mencuci, melipat, membersihkan, entah sejak kapan semua jadi tanggung jawabku. Seiring tugasku bertambah, tubuhku mulai menyerah. Saat pertama kali aku tiba di rumah Bobby, aku sedang haid. Awalnya kupikir wajar, datang tepat waktu. Tapi hari-hari berlalu dan tidak berhenti. Darahnya terus keluar, aku tidak merasa sakit, hanya bingung. Setiap pagi aku bangun berharap akan selesai, tapi tidak pernah. Hari demi hari, pendarahan itu terus berlanjut. Aku berusaha mengabaikannya, berkata pada diri sendiri bahwa sebentar lagi akan berhenti. Tapi kekhawatiran kecil mulai tumbuh di belakang pikiranku. Aku merasa pusing, lemah, seolah tubuhku tidak sempat pulih. Tetap saja aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jadi aku terus bergerak, tersenyum saat harus membersihkan, melipat, menyajikan kopi untuk Bobby, seolah semuanya baik-baik saja. Sambil diam-diam bertanya, kenapa aku juga belum berhenti berdarah. 2 minggu kemudian Bobby mulai kesal. "Kamu masih aja berdarah?" tanyanya. Bukan karena khawatir, tapi karena terganggu, seolah rasa sakitku adalah ketidakpatuhan tubuhku padanya. Aku berpegang pada apapun yang bisa mengingatkanku pada kasih, bahkan jika hanya berupa kata-kata di layar. Setiap malam sebelum tidur, aku membaca ulang pesan mamaku. "Kamu akan selalu jadi anak mama." Entah sudah berapa kali kubaca, mungkin 100 kali, menggenggamnya seperti bukti bahwa ia masih mencintaiku. Tapi setiap pagi, saat aku membuka mata dan melihat Bobby di sebelahku, tubuhku kaku. Setiap kali aku lupa di mana aku berada, lupa dengan siapa aku tidur, jantungku tersentak sebelum pikiranku menyusul. Tubuhku tidak pernah terbiasa bangun dengan dia di sampingku, dan kurasa tidak akan pernah bisa. Itu berlangsung berminggu-minggu. Setiap kali aku tersentak bangun, Bobby makin kesal. Ia menghela nafas, memutar mata, bergumam, "Masih aja? Kamu yakin ini bukan cari perhatian?" Tapi seberapapun aku diam atau ketakutan, itu hanya membuatnya makin memperkuat cengkramannya. Di antara semuanya, aku terus menunggu saat di mana ia akan berkata, "Aku sudah cukup baik, bahwa aku boleh ketemu mamaku." Tapi itu tidak pernah datang. Ia terlalu sibuk memainkan gitar listriknya di kamar sebelah, keras sampai dinding bergetar. Ia tidak terburu-buru membiarkanku pergi. Ia tidak perlu. Aku sudah di sini, ia sudah menang, aku miliknya. Ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan ia paling bahagia saat aku hancur. Karena disitulah ia merasa paling berkuasa. Ia menyukaiku saat aku tidak punya lagi tenaga untuk melawan. Tetap saja, aku bertahan pada sisa kecil harapan terakhir. Tapi semakin keras aku mencoba membuktikan bahwa aku anak baik, semakin aku sadar akan sesuatu yang menakutkan. Apapun yang kulakukan, sebaik apapun aku berusaha, tidak pernah cukup. Karena ibunya Bobby selalu menyanjungnya seolah ia sosok yang tak boleh disentuh atau dikritik. Kadang aku merasa ia lebih takut aku mempermalukan anaknya daripada apapun. Pernah suatu kali, ia melarangku keluar rumah tanpa bedak dan lipstik. Bahkan hanya untuk menyerahkan handuk ke Bobby yang sedang bermain basket di depan rumah. Apa kata orang nanti? Lain waktu baru saja aku bangun tidur, ia menatapku dan berkata, "Untung fans kamu gak lihat kamu sekarang, pasti kaget." Ia tersenyum seolah bercanda, tapi tidak terasa seperti lelucon.
Rasanya seperti pengingat bahwa bahkan setengah sadar pun aku sudah gagal. Karena di matanya, aku tidak boleh terlihat nyata. Dalam dunianya, ini bukan tentangku. Ini selalu tentang dia, tentang menjaga citra anak lelakinya. Suatu sore, saat tamu datang, ia tiba-tiba mengambil pel dan mulai mengepel lagi. Tepat setelah aku melakukannya, ia tidak berkata apa-apa, ia hanya mengepel perlahan, sengaja di depan tamu-tamu itu. Aku merasa malu, yakin mereka mengira aku tidak melakukan apa-apa, sementara perempuan tua itu bekerja sendirian. Pelan aku bertanya, "Kenapa dipel lagi? Tadi pagi aku sudah bersihin." Ia tersenyum dan berkata, "Oh ya? Nggak kelihatan kok." Padahal ia melihatku melakukannya pagi itu. Senyumnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Ternyata bukan hanya Bobby yang ingin membuatku kecil. Saat itulah aku sadar, mimpi burukku baru saja dimulai.